Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mukmin Talk. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Bang Rocky. Kita akan bahas mengenai fenomena bangkrutnya Sri Lanka baru-baru ini, ya. Baik, baru-baru ini kita dihebohkan dengan aksi rakyat Sri Lanka menduduki istana presiden. Aksi ini tidak terlepas dengan krisis pangan dan juga BBM serta hutang luar negeri yang melonjak tinggi, ditambah lagi pejabatnya yang korup, ya. Hal ini menimbulkan kemarahan serta kemarahan yang tidak terbendung sehingga terjadinya puncaknya, yaitu rakyat menduduki istana negara dan presidennya melarikan diri ke luar negeri. Baik, bersama kita sudah ada Bang Rocky yang akan berbincang membahas bagaimana, ya, fenomena yang terjadi di Sri Lanka apakah juga akan terjadi di Indonesia nantinya, gitu ya. Baik, sebelumnya selamat datang Bang Rocky di Mukmin Talk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait dengan bangkrutnya Sri Lanka nih, Bang Rocky. Bagaimana tanggapan Bang Rocky terhadap fenomena tersebut? Ya, ini fenomena sebuah bangsa yang kemudian dia mengalami kegagalan dalam mengurus negaranya sehingga masyarakatnya marah, dan dengan marahnya itu pemimpinnya dikejar-kejar gitu. Dan pemimpinnya juga tidak menunjukkan kelas pemimpin sehingga kabur gitu ya. Yeah. Jadi ini menunjukkan gagalnya sebuah bangsa. Nah, kalau kita lihat ini bisa saja terjadi kepada berbagai negara yang lain kalau syarat-syarat seperti itu terpenuhi gitu. Begitu kira-kira. Ya. Dari banyaknya banyaknya faktor atau variabel penyebab bangkrutnya Sri Lanka dan bahkan terjadinya chaos seperti sekarang ini, kira-kira ini variabel yang mana yang paling mendekati? Apakah kan ada beberapa Iya, banyak variabel. Contohnya ada krisis pangan dan BBM, ya. Selanjutnya juga ada hutang luar negeri, ya. Terlebih kepada RRC, ya. Nah, ini saya kutip ada beberapa media, ya. Yang pertama ada dari CNN Indonesia tuh yang tertanggal 24 Juni 2022 itu ada mengeluarkan artikel tentang ada utang Cina Rp 118 triliun di balik bangkrutnya Sri Lanka. Selanjutnya ada juga jebakan dari Ermol, ya. Diberitakan bahwa jebakan hutang China dinilai jadi penyebab utama bangkrutnya Sri Lanka. Nah, bagaimana nih tanggapannya, Bung? Iya, memang hutang itu menjadi alat untuk menekan sebuah bangsa, sebuah negara, dan tentu orang yang memberi hutang itu ingin mendapatkan benefit yang sebesar-besarnya untuk mereka. Jadi kalau ada negara yang menghutangi negara lain itu bukan berarti dia ingin negara yang dihutangi itu jadi maju seperti dia dan menjadi saingan dia, kan tidak mungkin tuh. Jadi kalau dia menghutangi sebuah negara itu cenderung dia ingin menjerumuskan sebuah negara itu agar dia tidak menjadi saingannya dia kelak, kan gitu. Jadi kalau kita lihat porsi utang menghutang ini memang ada jebakan atau deep trap yang mengerikan yang dipasang oleh orang yang memberi hutang. Setelah memberi hutang itu kan kemudian dia mengatur-ngatur itu. Anda harus begini, Anda harus menggunakan produk saya sekian, Anda harus menggunakan tenaga kerja dari saya sekian, Anda harus memberi bunga kepada saya sekian. Semua itu intinya untuk kepentingan si pemberi hutang. Dan dia nggak mau peduli itu orang yang punya hutang itu mendapat manfaat yang besar atau tidak. Nah, itulah dari awal orang yang diberi hutang itu kemudian dia diberikan aturan yang begitu banyak, kemudian dia juga diberi jebakan sehingga di titik tertentu memang tidak mampu membayar hutang gitu. Kemudian setelah tidak mampu, banyak sekali aturan-aturan subsidi yang harus dicabut, kemudian harga-harga tidak terkendali, ujungnya rakyatnya marah gitu. Jadi biasanya faktor hutang ini menjadi faktor yang sangat dominan untuk sebuah negara itu terjerumus. Nah ini kalau kita lihat hutang Sri Lanka cukup besar itu, sekitar 50,7 miliar US dollar ya. Gitu. Nah kalau kita bandingin negara kita juga punya hutang sebenarnya itu. Nah, kalau dalam catatan yang kita lihat di publik itu di berbagai media itu kan
sudah tembus angka 7.000 triliun hutang kita. Itu cukup besar. Hanya mungkin di Sri Lanka rakyatnya sudah marah, di negara kita rakyatnya belum marah. Mungkin di situ letak perbedaannya sedikit itu. Tapi intinya ketika hutang itu besar, negara itu akan dikooptasi, negara itu akan diatur oleh negara pemberi hutang. Bahkan keuntungan negara pemberi hutang itu bisa menekan dia seperti yang dia inginkan. Dan akhirnya negara yang berhutang itu menjadi tidak berdaya. Bahkan dia bisa dipaksa untuk memeras rakyatnya sendiri. Nah, itu yang terjadi di berbagai negara itu seperti itu. Ya, menarik sekali Bang Loki. Jadi ini fenomena ini bisa terjadi juga sama Indonesia ya. Karena Indonesia juga memiliki hutang yang sangat fantastis dengan negara kreditornya yang sama. Iya, salah satunya Cina juga gitu. Salah satu negara Cina juga. Ini menurut saya juga warning buat kita ya. Menurut saya lampu merah buat kita untuk menghentikan hutang dari Cina. Bukan lampu kuning lagi. Kalau lampu kuning kan baru hati-hati gitu. Ya, hati-hati. Kita lihat tuh Sri Lanka itu sebenarnya menjadi lampu merah buat kita. Udahlah, berhentilah, jangan sampai terjerumus lagi dan bernasib seperti Sri Lanka. Walaupun kan faktor yang lain mungkin masih ada lagi, tapi yang paling dominan adalah faktor hutang itu. Begitu, Bung Khairul. Ya. Di sini juga kita melihat ya yang terjadi di Sri Lanka ini, mereka berhutang itu juga membangun infrastruktur ya. Itu sumbernya dari si NBC Indonesia atau ya. Mereka berhutang itu sampai dengan sekitar 1/6 dari hutang luar negeri totalnya, yaitu 8 miliar US dollar dari 50 US dollar miliar ya, US dollar miliar. Nah, di sini kita melihat juga Indonesia sekarang jor-joran ini dalam membangun infrastruktur ya. Apakah akan terjadi hal yang sama nih, jor-joran habis itu infrastrukturnya tidak tepat guna dan terjadi hal yang sama seperti Sri Lanka, mangkrak jadinya Sar ya. Iya, ini juga jadi perhatian kita ya, harus hati-hati betul. Apalagi kita juga lihat ya, pemerintah kita di rejim Pak Jokowi ini kan sangat mesra dengan Cina dan mengambil infrastruktur banyak yang dibangun oleh mereka gitu, termasuk utang juga dari sana. Yang kita lihat juga misalnya kalau di sana ada hutang Cina yang begitu besar, ternyata di sini juga ada hutang yang besar. Kalau tadi dibangunkan infrastruktur, ternyata di Sri Lanka juga infrastruktur juga. Dan ternyata infrastruktur mangkrak gitu kan, tidak bisa digunakan. Nah, saya pikir di sini juga sudah mulai ada gejala itu. Misalnya kita lihat bagaimana kereta api cepat Jakarta ke Bandung gitu. Itu kan praktis udah berapa tahun tuh tidak nampak bisa kita lanjutkan gitu ya. Bahkan kalau mau dilanjutkan harus mengeluarkan biaya tambahan yang begitu besar. Ini udah gejala-gejala dia akan menyedot lagi anggaran yang lain gitu. Nah, menurut saya ini sudah tidak sesuai rencana yang kita bayangkan. Bahwa misalnya kalau kita berutang membangun suatu proyek, kemudian proyek itu bisa bermanfaat dan bisa menutupi utang dari proyek itu misalnya. Kan harusnya begitu. Tapi faktanya dengan itu kan gali lubang tutup lubang, bahkan cenderung mangkrak. Misalnya ada beberapa proyek bandara yang mangkrak misalnya kan gitu. Ini tol lagi kan gitu. Kita lihat bandara di Kertajati di Cirebon tuh. Sampai sekarang mungkin yang paling ramai bukan pesawat yang mendarat, tapi orang yang menggunakan foto-foto di situ. Nah, itu kan berapa biaya yang sudah keluar uang ke sana gitu. Nah, ini jadi infrastruktur yang tidak bisa digunakan untuk mengembalikan utang, bahkan dia menjadi mangkrak gitu. Termasuk tadi kita bilang kalau kereta api cepat yang dimodali dari utang Cina itu di Jakarta Bandung maaf, itu kalau juga tidak bisa kita manfaatkan itu jadi mangkrak, kerugian besar buat kita dan utang itu tidak bisa dikembalikan karena tidak bisa dipakai. Nah, itu menurut saya gejala ini udah mirip dengan Sri Lanka, adanya infrastruktur yang mangkrak dan tidak bisa digunakan. Nah, kalau kita juga ikut-ikutan begitu, berarti variabel yang berikutnya juga terpenuhi itu. Jangan sampai dia udah menambah variabel hutang udah cocok, kemudian infrastruktur juga sama juga jadi masalah gitu. Nah, mungkin variabel lagi bisa menambah pemicu terjadinya persoalan yang sama dengan Sri Lanka gitu. Kira-kira begitu, Bung. Selanjutnya juga kita melihat ya banyak tadi infrastruktur itu terlalu dipaksakan untuk dibangun tanpa dipikirkan kegunaannya. Iya, betul. Ya. Jadi ya kita lihat asal bangun ya. Akhirnya yang terjadi adalah tidak bisa digunakan
menjadi hal sentral untuk mendongkrak ekonomi, malah menjadi beban. Ya. Gitu. Baik, selain itu juga kalau kita lihat di Sri Lanka yang terjadi adalah krisis pangan. Ya, krisis pangan yang mana dulunya mereka adalah salah satu negara yang mengimpor pangan ya. Sekarang mereka terjadi krisis pangan. Hal ini juga hampir-hampir mirip ya terjadi di Indonesia. Dulu Indonesia pernah kita mendengar ya, walaupun saya belum lahir, itu pernah menjadi negara yang swasembada pangan, pernah mengimpor beras. Bahkan di awal-awal kemerdekaan kita juga pernah dengan bangganya mengatakan kita pernah mengimpor beras ke India sebanyak 500 ton, itu ya. Pada masa Orba juga kita menjadi pengimpor beras dan juga pengimpor minyak, sana. Masuk juga ke negara pengekspor minyak. Iya betul. Pengimpor minyak. Pengekspor. Ya. Baik ya. Apakah ini menjadi hal yang sama juga nih? Yang terjadi di Sri Lanka dengan yang ada di Indonesia. Ya kalau kita lihat faktanya itu mirip gitu ya. Nggak tahu kenapa bisa mirip ya. Dulu kita itu melakukan ekspor beras, swasembada beras tercukupi di dalam negeri, kita ekspor. Beberapa produk pertanian kita bisa ekspor. Tapi hari ini nyaris semua impor. Bahkan sampai garam pun impor kan. Itu tidak masuk akal karena Indonesia ini negara maritim bibir pantainya lautnya paling luas tuh. Masa garam pun harus impor. Padahal dulu Pak Jokowi itu pernah berjanji stop impor pangan, stop impor beras, stop impor macam-macam lah gitu kan di janji-janji politiknya, tapi nampaknya tidak terpenuhi itu dan mungkin tidak bisa dipenuhi sampai akhir periode ini. Bahkan kita nyaris hampir semua produk pangan itu impor. Nah kalau sudah impor kemudian mahal, kemudian daya beli rakyat tidak terjangkau, rakyat makin susah, cari kerja juga susah. Mungkin ada tenaga kerja dari luar bahkan yang mendapat pekerjaan di sini. Kan isunya ada tenaga kerja yang membawa proyek dari asing itu bisa masuk ke sini. Kita malah jadi penonton gitu. Lama-lama masyarakat juga kita khawatirkan gitu ya. Munculnya kemarahan seperti yang di Sri Lanka itu. Kalau orang sudah lapar gitu kan, mungkin mudah marah gitu. Jadi itu kan logis itu ya. Orang itu kan lapar biasanya ingin menyelesaikan persoalan dengan cepat gitu. Daya berpikirnya lebih pendek gitu, memikirkan secara rasionalitas sehingga bisa cepat marah. Nah menurut saya ini mirip terjadi di negeri ini. Kita hampir semua bahan pangan itu impor, hampir semua lah. Kalau kita bilang terigu, beras, kita mengaku negara maritim, garamnya impor. Kita mengaku negara agraris, hampir semua produk pertanian impor gitu kan, luar biasa ini. Dari kedelai impor, yang produk-produk kita kan bilang bangga itu makan tempe tahu di Indonesia, tapi produknya ternyata impor tuh kedelainya kan gitu. Beras impor, garam impor, gula impor. Apa yang kita tidak impor di sini? Kan luar biasa itu, jagung itu. Coba bayangkan, tidak cukup kita penuhin dalam. Jadi menurut saya ini perlu perhatian serius dari pemerintahan rejim Pak Jokowi ini untuk memperhatikan hal ini supaya negeri ini jangan sampai terjerumus lah seperti yang terjadi di Sri Lanka. Kita tentu tidak ingin rakyat menderita kekurangan pangan kemudian marah kan gitu. Kemudian menduduki istana kan seperti di Sri Lanka itu. Tentu kita tidak ingin rakyat itu susah. Kemudian sudah susah jangan dipersusah lagi gitu. BBM naik gitu, sekarang listrik naik gitu. Sebenarnya di Indonesia juga pernah terjadi, Bang, 2 kali ya. 1966 masa Orla, 1998 ini mendudukinya bukan istana tapi DPR. Iya. Saya pikir itu kemarahan rakyat ya. Tapi waktu itu diapresiasi oleh mahasiswa kan yang mendorong terjadinya reformasi itu. Nah itu kan kalau kita lihat apakah harus menunggu rakyat marah dulu baru membuat kebijakan yang pro rakyat. Kan tidak harus begitu. Pemerintah itu hadir untuk melayani rakyat dengan baik supaya rakyat itu jangan menderita lah. Harus bikin rakyat menderita dulu baru senang kan? Jangan begitulah. Jadi bahagialah ketika melihat rakyat bahagia gitu. Jadi jangan sampai seperti Raja Paksa
Raja Paksa di Sri di Lanka. presiden Raja Paksa di mana, Sri Lanka itu, yang akhirnya dipaksa kabur oleh rakyatnya sendiri. Istananya diduduki. Jadi kalau kita lihat itu terjadi seperti dramatis itu ya. Rakyat berbondong-bondong lari ke mana, ke istananya, menyerbu, terus masuk ke dalam, ada yang menikmati jadi, menikmati fasilitas-fasilitas mewah di dalam istana itu. Padahal kita tahu rakyatnya susah kan gitu. Mereka lihat di dalam ternyata fasilitasnya bagus, mewah kan. Nah, berarti kan dia bahagia dengan fasilitas yang begitu mewah di atas penderitaan rakyat yang makanannya susah gitu. Nah, kita jangan sampai terjadi seperti itu. Mending kehidupan mewah dijaga, ditahan. Kalau perlu aset-aset yang menunjang kehidupan mewah itu dijual aja untuk kepentingan rakyat. Saya dengar juga ada yang merehabilitasi kantornya itu sampai miliaran itu kan gitu. Kantor juga, rumah coba kan, gordennya jadi habis miliar-miliar. Iya, seolah-olah mereka itu melihat rakyat sudah terlalu bahagia sehingga mereka membuat renovasi, membuat itu seolah-olah rakyat itu sangat bahagia dan mereka tidak memikirkan bahwa ternyata di luar sana rakyat makan aja susah. Mau beli apa-apa mahal, mau beli BBM mahal, mau beli makanan juga terbatas. Belum mungkin makanannya ada, uangnya yang nggak punya. Jadi ini harusnya sebagai pemerintahan yang baik, rejim yang baik, dia harus memikirkan itu. Sehingga jangan sampai rakyat karena kesulitan makan kemudian sampai timbul kemarahan. Akhirnya melihat bahwa di istana kayaknya banyak makanan itu. Mereka lari meminta ke sana, bahkan memaksa. Itu kan sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu kita ingin rakyat bahagia dan pemerintahnya juga bahagia kan, harusnya begitu gitu. Begitu Bang Khairul. Berarti pemerintah itu harus menampakkan jangan sampai rakyat menderita, mereka malah menampakkan kesenangan, kemewahan. Itu yang bikin tambah marah kan gitu. Seandainya begini, kalau rakyatnya susah makan, menderita, mereka melihat para pemimpinnya juga sama-sama menderita, itu saya pikir tidak akan terjadi kemarahan. Sama seperti ketika kita lihat perang-perang gerilya dulu, Jenderal Sudirman itu kan bareng-bareng rakyat, bahkan rakyat memikul dia kan, menandu dia, menandu dengan bangga, dengan bahagia gitu. Jadi jangan sampai rakyatnya susah, pemimpinnya bahagia, itu bisa marah. Tapi kalau dia lihat pemimpinnya juga sama-sama susahnya, saya pikir akan sama-sama berjuang untuk jadi lebih baik. Jadi kalau saya lihat di titik itu, saya lihat harus hati-hati di situ. Begitu Bang. Berarti kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang terjadi di Sri Lanka sekarang, hampir bahkan sangat mirip ya, kembar dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Betul. Cuma Indonesia, kenapa Indonesia masih aman-aman saja terhadap kondisi utang yang sangat besar, bahkan lebih besar beberapa kali lipat dari Sri Lanka. Iya kan, kalau kita lihat kan beda ya Sri Lanka dengan kita. Rakyat kita itu kan rakyat yang ramah, pemaaf gitu ya. Bahkan selain saling pemaaf, sering pelupa juga gitu. Sudah dijanjiin dulu kan, berbagai banyak janji gitu, dia lupa gitu. Ketika dijanjiin yang baru dia udah senang. Itu tipe rakyat kita kan gitu. Dulu ada dijanjiin akan launching mobil SMK bulan Oktober gitu. Cuma nggak tahu kapannya tahun itunya launchingnya. Sampai hari ini lewat Oktober berkali-kali gak ada yang launching. Tapi rakyat biasa-biasa saja, tidak menagih lagi. Ketika sudah dijanjiin yang lain dia lupa dan tidak marah. Itu tipe rakyat kita. Kenapa? Karena bisa jadi masih kenyang, masih tidak sampai marah. Nah, beda nanti kalau kayak rakyat Sri Lanka itu kan sudah susah cari makan misalnya. Kemudian kalau kita lihat ada faktor lagi sebenarnya yang menjadi pemicu kemarahan di Sri Lanka itu yang juga mirip di negara ini. Dipicu oleh korupnya para pejabat di Sri Lanka itu juga. Jadi selain mereka susah, pejabatnya itu mewah-mewah dan melakukan korup gitu kan gitu. Jadi bagaimana mereka bisa hidup di tengah kemewahan di saat rakyatnya susah dan kebijakannya cenderung korup dan tidak membela rakyat. Nah itu kalau kita lihat di negeri ini juga tidak beda jauh lah kondisi. Berapa banyak pejabat yang ditangkap KPK kan itu. Itu kan indikasi bahwa pemerintahan kita itu tidak bersih gitu. Bukan clean governance, bukan good governance, bukan clean government. Jadi kalau kita ada aparat pejabat-pejabat kita yang ditangkap KPK, bahkan levelnya bukan hanya bupati, gubernur, sampai ke level menteri kan ditangkap.
yang 2 tahun 3 tahun lalu kan ada 2 menterinya Pak Jokowi itu, ada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sama Menteri Kelautan. Menteri Kelautan itu kan ditangkap KPK dan sampai sekarang nggak tahu di mana kan gitu. Iya. Perkembangannya kan. Jadi kalau kita lihat itu menunjukkan apa? Korupsi sudah masuk ring 1 istana. Pembantu presiden, menteri aja ditangkap KPK. Gitu. Ya bagaimana yang lain gitu. Dan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintahan Jokowi untuk memberantas korupsi itu tidak nampak. Bukan yang rendah, menurut saya tidak nampak. Kenapa? Bagaimana dia mau bicara memberantas korupsi di lingkungan ring pembantu dia saja tidak mampu mencegah korupsi. Sampai menterinya ditangkap itu kan menurut saya sudah sangat dekat sekali dengan dia. Bagaimana dia mau bicara, gubernur jangan korupsi, bupati jangan korupsi, yang jauh-jauh gitu dari dia. Dari istana. Dari istana. Di dalam kerja dia, kabinet kerja dia di lingkaran presiden, menteri sebagai pembantu orang terdekatnya aja, dia tidak mampu membersihkan itu supaya tidak korupsi kan. Jadi kalau kita lihat tuh mirip juga itu. Jadi salah satu faktor pejabat yang korup itu menjadi persoalan kemarahan dari rakyat Sri Lanka. Nah saya lihat di negeri ini hampir sama itu. Hanya tadi saya bilang kita bersyukur rakyatnya belum marah. Gitu. Jadi tentu kita tidak ingin juga rakyat marah ya, karena nanti tentu akan terjadi chaos itu. Nah kita tentu ingin yang baik. Nah oleh karenanya pemerintah juga harus merubah dirinya menjadi pelayan rakyat yang baik. Jangan sampai dia menjadi pemerintahan yang tidak peduli dengan rakyat, bahkan rejimnya dia korup, kemudian menikmati kekayaan sendiri, bermewah-mewah di atas rakyat yang susah-susah. Begitu. Berarti 2 poin yang sangat ini ya, perbedaannya hanya di rakyatnya pelupa yang naif, selanjutnya juga rakyatnya agak gampang marah, belum marah ya. Belum marah. Belum marah. Iya, kalau variabel yang lain kan hampir sama. Satu aja yang belum itu, rakyat yang belum marah. Rakyat yang belum marah. Iya. Kalau dari segi kekayaan alam tentu kita lebih kaya ya. Dengan luas Indonesia yang begitu banyak dan kekayaan alam kita begitu banyak. Tapi dengan kekayaan alam begitu banyak kan rakyat tidak sejahtera, itu juga keterlaluan. Muncul pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Kemana saja itu kekayaan alam kita? Seperti kalau kita lihat di Papua itu ada tambang emas, Freeport. Bahkan kalau kita lihat itu masih banyak lagi gunung emas yang belum digali di sana. Nah itu kenapa rakyat kita masih sampai sekarang cari kerja aja susah. Nah itu menurut saya satu aja, belum marah itu. Kalau sampai sudah marah pasti dia akan menuntut lebih. Saya pikir baiknya rakyat kita itu di situ, sabar, mudah diberi janji dan tidak mudah. Nah tentu kita jangan sampai orang yang tidak mudah marah itu kalau marah mungkin lebih bahaya lagi gitu, kira-kira begitu. Jadi kita tidak ingin rakyatnya marah dan kita menghimbau dan mengajak pemerintah agar segera melakukan perubahan diri ya, supaya pemerintah jadi lebih baik. Kita ingin pemerintahan baik, good governance, dan clean government, tapi juga tidak sekedar bersih, dia juga harus jadi pemerintahan yang baik atau good governance. Mungkin begitu. Ya, mungkin. Ya. Baik ya, mungkin sudah tadi dari penjelasan pembahasan tadi sudah banyak yang disampaikan ya oleh Bang Rocky terkait dengan kondisi yang terjadi di Sri Lanka dan juga kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Cuma yang membedakannya adalah masyarakatnya yang belum marah dan juga masyarakatnya gampang lupa terhadap apa yang sudah dijanji-janjikan oleh pemerintah pada periode sebelumnya, sehingga mereka lupa dan memilih lagi pemimpin tersebut. Dan sampai dengan sekarang ya hal yang sama terulang terus itu. Sehingga Indonesia masih aman-aman di situ. Kalau yang lain variabelnya hampir sangat-sangat mirip yang dengan yang terjadi di Sri Lanka ya, seperti korupsi, selanjutnya juga krisis pangan, BBM, hutang ya. Di Indonesia kan mulai juga krisis yang terjadi, terutama Pertalite juga mau ditarik. Sebenarnya ancang-ancang mau ditarik seperti premium sebelumnya hilang. Sehingga ya kita mengharapkan di sini adalah pemerintah cepat sadar ya, daripada nanti munculnya kemarahan rakyat. Kita nggak mengharapkan hal yang terburuk, tapi kita mengharapkan adalah bagaimana pemimpin juga menampakkan kesederhanaannya. Ya, jangan sampai rakyat sedang menderita, sedangkan pemimpinnya berfoya-foya ya, atau menampakkan
kemewahannya. Dan ini salah satu penyebab munculnya marah rakyat. Baik ya, sekian ya. Mungkin pertemuan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih Bang Rocky sudah memaparkan ya bagaimana fakta ya yang terjadi di Sri Lanka, bahkan ada korelasinya, ada hubungannya yang terjadi di Indonesia. Baik, sekian pertemuan kita pada sore hari ini di acara Mukmin Talk. Saya sebagai host mengunduri diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.